how's life? Great, excellent, yay! Welcome back with Sister Ulfa is here, and today we're going to learn about how to make request sentence, atau di dalam bahasa Indonesia bagaimana cara membuat kalimat permintaan atau kalimat tolong. Oke, without any further ado, let's just discuss about it. Nah, teman-teman, so yang pertama adalah imperative sentence ya. Jadi, cara meminta tolong, teman-teman, di sini itu ada beberapa ya, teman-teman. Let's see. Number one is imperative sentence. Imperative sentence itu seperti apa sih, teman-teman? Ya, cara kita meminta tolong gitu. Biasanya gimana sih? Contohnya, ambilin air dong gitu. Gimana, teman-teman? Bring me a glass of water. Tapi ingat ya teman-teman, di setiap negara itu pasti mempunyai apa teman-teman? Mempunyai culture atau budaya masing-masing. Nah, ada di beberapa negara terutama Asia nih teman-teman, nggak mungkin dong kita meminta contohnya kakak kita atau seseorang yang lebih tua daripada kita kayak ambilin air dong gitu, nggak mungkin ya. Nah, jadi imperative sentence itu biasanya terkesan kasar ya teman-teman. For example, like bring me a glass of water. Nah, kalau sama teman-teman maksudnya sebaya gitu mungkin still okay ya, tapi kalau untuk orang yang lebih tua itu kurang sopan. Nah, terus gimana nih si Sulfa cara meminta tolong yang lebih sopan? Let's go. Yang pertama adalah can you. Nah, bisakah kamu? Contohnya gimana teman-teman? Bisakah kamu membantuku? How do you say that in English, everybody? Can you help? Can you help me? Atau bisakah kamu bergeser lebih sedikit gitu kan? Geser dong gitu. Tapi yang lebih sopan ya. Jadi gimana guys? Can you move a bit? Okay, great. Nah, kalau can itu bisa digunakan untuk orang yang sebaya atau sekiranya kalau pelayan itu nggak terlalu tua-tua banget gitu. Ada nggak sih yang lebih ini lagi kayak menunjukkan kesopanan yang lebih lagi? Of course ada ya. Nah, yaitu apa teman-teman? Could you please? Gitu. Contohnya, could you please give me the menu? Nah, bisakah kamu membawakanku menunya? Could you please give me the menu? Apalagi biasanya kan di restoran-restoran mahal, kalau teman-teman suka makan di tempat itu biasanya rata-rata pelayannya itu sudah lumayan senior teman-teman. Apalagi masakan-masakan atau rumah makan yang legendaris, rata-rata pegawainya itu biasanya sudah berumur ya. So teman-teman bisa menggunakan ini, could you please give me the menu. Contoh selanjutnya teman-teman, contoh tetap nih masih ada di restoran. Nah, kalau contohnya mejanya itu masih sedikit kotor bekas ada pelanggan yang lainnya, kira-kira gimana teman-teman? Contoh kalimatnya, bisakah? Bisakah kamu membersihkan meja ini? Berarti gimana teman-teman? Could you please clean this table? Sis, bedanya apa sih could sama can? Nah, tadi yang Silva sudah jelaskan sedikit ya. Kalau could ya teman-teman biasanya dia itu istilahnya lebih sopan lah ya daripada can gitu. Kalau orangnya kita lihat nih kayaknya sebaya atau umurnya itu nggak terlalu jauh sama kita, teman-teman bisa pakai can karena dia lebih apa teman-teman? Lebih friendly. Nah, sedangkan kalau could you please, apalagi ada please-nya, nah itu sudah sopan banget ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman bosen nih pakai can you atau could you, teman-teman bisa menggunakan kata yang lain yaitu will you please gitu untuk yang lebih sopan lagi ya teman-teman. Terus gimana nih? Ayo kita bahas ya. Will you please, kira-kira maknanya apa teman-teman? Maukah kamu? Ya, titik-titik gitu. Contohnya kira-kira apa teman-teman? Will you please
Turn down your volume. Boleh nggak sih kamu itu agak apa guys, jangan berisik gitu ya, boleh. Apalagi kan namanya apa, kalau teman-teman hidupnya di kos, bener nggak teman-teman? Nah itu biasanya kan anak-anak sering nyanyi sampai larut malam gitu kan. Kalau yang rame itu teman-teman atau seangkatan mungkin oke ya, tapi kalau seumpamanya kakak senior gitu kan, atau orang yang sudah bekerja gitu, pasti nggak enak banget ya teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan ini, will you please turn down your volume. Nah next contoh lain apa teman-teman? Bawakan bukuku, kira-kira gimana? Will you please bring me this book. Nah jangan lupa dikasih tanda tanya karena ini adalah pertanyaan atau permintaan. Nah teman-teman, selain pakai will, teman-teman juga bisa memakai would. Sama ya kayak tadi, can sama could. Nah ini juga sama, will sama would. Nah kalau would berarti gimana guys? Would you? Would you please answer my call? Bisa nggak jawab telepon aku gitu, mungkin lagi penting banget atau urgent sekali. Nah teman-teman, yang terakhir adalah would you mind. Nah kira-kira nih apa makna dari would you mind teman-teman? Keberatan, betul ya, titik-titik tanda tanya. Contohnya gimana sister, let's go. Number 1 contohnya, would you mind opening the door please? Kalau yang kedua, contoh yang kedua kira-kira gimana teman-teman? Would you mind answering the phone please? Si Sulfa gimana ya? Kok aku masih bingung perbedaannya. Tadi ada will, can, dan lain sebagainya sama would you mind. Nih kita bahas lagi teman-teman. Kalau would you mind setelahnya itu adalah verb ing. Ya teman-teman, bisa kita lihat. Would you mind opening? Ya kan, setelah mind itu verb ing. The door please, atau yang kedua, for example, would you mind answering the phone please? Nah setelah apa guys? Ntar saya tulis ini ya. Setelah mind itu berarti ditambahkan verb ing. Oke. Nah sedangkan yang di atas tadi apa aja teman-teman? Nah, will you, would you, sama can you. Nah itu semuanya setelahnya adalah verb 1 nih, si Sofa garis-garis ya teman-teman. Will you please jangan lupa ditambah dengan verb 1 gitu ya. Jadi will you please turn down. Nah turn down kan verb 1 ya. Nah itu teman-teman 5 cara bertanya atau meminta tolong. Ingat ya teman-teman, kalau will dengan would, can dan juga could, you bla 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 please kayak gitu kan teman-teman, itu menggunakan verb 1 setelahnya. Tapi kalau would you mind bla 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 itu teman-teman bisa menambahkan verb ing gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira dari 5 hal yang kita sudah bahas tadi, teman-teman lebih suka pakai ungkapan yang mana nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Nah kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar teman-teman bisa tahu video-video berikutnya. Thank you everyone for today. I hope that you always stay happy and healthy. And then the last I say, Mr. Bob, super seru. Bye-bye.